Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan, seperti Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi soal prediksi terbaru untuk kita persiapan menghadapi CPNS tahun 2004 setelah 2 hari yang lalu Maakia melakukan pertapaan terlebih dahulu gitu ya. Makanya baru kesempatan kembali hadir di malam ini gitu ya kawan-kawan. Video ini merupakan part 10. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini silakan searching lagi video Maakia di part 1 sampai 9-nya. Di sana ada soal TIU, ada tentang figural, kemudian sinonim, padanan kata, kemudian kemarin silogisme, dan pada kesempatan ini Maakia akan berbagi tentang soal penarikan kesimpulan. Ya, ini soal penarikan kesimpulan atau tapi menggunakan kata semua sebagian, dan biasanya materi ini sering muncul di SKD TIU CPNS di tahun-tahun sebelumnya kawan-kawan ya. Jadi bukan hanya silogisme, itu memang bagian dari silogisme ya penarikan kesimpulan ini, tapi ini menggunakan pernyataan kuantor ya, semua sebagaimana ini juga dijanjikan oleh Maakia di part 9 karena Maakia waktu itu sempat berbagi satu soal ya. Namun kali ini akan lebih khusus membahas tentang soal penarikan kesimpulan menggunakan kata semua dan sebagian. Baik, untuk satu kerja langsung di kopi gitu ya. Nah, ini materi silogisme kemarin di part 9. Jadi untuk kawan-kawan baru singgah di sini silakan searching lagi. Ini sudah mau bahas ya. Kemudian di sini ada premisnya, contohnya silogisme itu seperti ini contohnya. Kemudian di sini juga ada modus ponen. Jika P maka Q, kemudian ada P yang terjadi maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian itu jika aku memilikimu maka aku bahagia maka aku memilikimu gitu kan ya. Jika aku belajar maka aku mendapat nilai A, aku belajar maka aku mendapat nilai A gitu kan. Kemudian ada modus tolen, jika P maka Q, kemudian yang kejadiannya adalah negasi Q, kesimpulannya adalah negasi P itu kawan-kawan. Nah, ini adalah beberapa contoh soal yang Maakia berikan di part 9 kemarin. Jadi untuk kawan-kawan yang bersingkat sini silakan searching lagi. Nah, ini. Nah, kita langsung ke contoh soal semua sebagian sebagaimana yang Maakia janjikan tadi ya, penarikan kesimpulan yang menggunakan kata semua. Di sini sudah disediakan semua salah, namun apapun asalnya tibutu susru gitu ya. Selalu hidup masalah sebaik pus solution berapa? Iya betul, berekspresi gitu kan ya. Ini sebetulnya sudah Maakia bahas di kemarin ya, di bonusnya itulah anggap bonus lah. Namun tidak ada salahnya Maakia kembali mengulang untuk menjawab soal ini. Soalnya kayak gini coba ya. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Oke. Semua murid ini yang ujian ya. Dia semua murid yang ujian ini boleh kata menggunakan diagram pen kayak gini ya. Semua murid yang mengikuti ujian dia tidak menggunakan kalkulator. Nah, ini. Ujian tidak menggunakan kalkulator. Oke, boleh. Tidak menggunakan kalkulator. Oke. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Jadi semuanya ini kan yang ujian ini semua ujian dia tidak menggunakan kalkulator, tapi ada sebagian murid yang mengenakan jam tangan. Nah, oke, ini ada sebagian murid nih yang mengenakan jam tangan, jam tangan. Oke. Kesimpulannya yang benar ada yang mana nih? A. Semua murid yang ujian mengenakan jam tangan. B. Sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. C. Semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan. D. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. E. Semua murid tidak menggunakan kalkulator dan hidup bahagia gitu ya. Wah, ini jelas wrong ya. Ya, ini jangan dipilih nih. Gak ada kata bahagia di sini. Yang ada itu kalkulator sama jam tangan. Nah, yang A dulu nih pelan-pelan nih. Semua murid yang ujian mengenakan jam tangan. Nah, enggak ya. Ini kan yang ujian ini yang putih ini ya. Justru yang mengenakan jam tangan itu adalah yang sebagiannya. Berarti ini wrong yang A. Sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. Justru ada ya yang ujian itu yang mengenakan jam tangan. Berarti ini wrong. Dari sini juga sementara bukan ya. Semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator. Oke. Dan tidak mengenakan jam tangan. Justru salah, wrong ini. Kenapa? Karena semua murid yang ujian memang betul tidak menggunakan kalkulator dan tidak menggunakan jam tangan. Justru ada yang sebagian ini kan. Nah, ya udah berarti jawabannya yang D nih, kita cek loh. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Oke, ini dan tidak menggunakan kalkulator. Nah, ini dia kan berarti dia kan sebagian murid yang mengenakan jam tangan nih. Tapi dia juga tidak menggunakan kalkulator kan ini. Karena dia irisan dari sini kan. Yang di atas itu kan bagian dari sini. Berarti sebagian murid yang mengenakan jam tangan, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Ini kan berarti sebagian murid yang mengenakan ujian, sebagian murid yang ujian berarti ini
Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan, ini kan berarti ya. Dan tidak menggunakan kalkulator, jelas ya. Jangankan sebagian, tapi semua juga udah nggak menggunakan kalkulator. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor ini ada yang D. Begitu kan kawan? Arsin, hidup, izin mantap. Kalau mantap, next soal nomor 2. Di sini sudah sekian semua salah. Namun apapun masalahnya, butuh sosro gitu ya. Selalu hidup masalah dengan semanis solution. Berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan. Soalnya kayak gini cabrang ya. Semua Y adalah P, sebagian Y adalah R. Jadi A, semua Y yang bukan P adalah R. B, semua Y yang bukan R adalah P. C, semua R yang bukan Y adalah P. D, sebagian Y yang bukan R adalah P. E, semua Y adalah P. Semua Y adalah P. Udah ini kan yang dari awal udah jelas ini ya. Ini wrong, mati kurang tepat nih. Semua Y adalah P, berarti semua Y ini adalah P. Nah, ini itu Y sama dengan P. Oke. Sebagian Y adalah R. Nah, sebagiannya berarti ini R. Nah, ini yang di R, yang ini R. Oke. Semua Y yang bukan P adalah R. Semua Y yang bukan P adalah R. Semua Y yang bukan P. Justru semua Y itu P ya. Jadi jelas ini wrong. Oke, mudah bukan? Bukan gitu. Semua Y yang bukan R adalah P. Semua Y yang bukan R adalah P. Semua Y yang bukan R. Nah, sebagian tadi kan ada sebagian Y adalah R ya. Ini sebagian Y adalah R. Berarti ini ada yang bukannya kan? Bukan R kan? Yang bukan ini Y yang bukan R. Y bukan R. Nah, berarti semua Y yang bukan R, berarti ini yang bukan R karena ini adalah R adalah P. Nah, ini bisa jadi ini benar. Oke, lewat dulu lah kalau kurang yakin. Semua R yang bukan Y, semua R yang bukan Y. Oke, justru R itu adalah Y ya, adalah P. Semua R justru ya R itu sudah pasti P gitu ya. Ya kan? Semua R yang bukan Y, justru R itu adalah bagian dari Y. Maksudnya begitu maksudnya ya. Jadi sebagian Y adalah R. Nah, sebagian Y adalah R. Berarti kalau semua R, nah ini semua R berarti ini kan yang bukan Y adalah P. Oh, ini wrong ya. Sebagian Y yang bukan R adalah P. Sebagian Y, oke, yang bukan R. Sebagian Y. Ini lebih tepat nih. Ini tugas kita milih satu di antara dua nih. Mana yang lebih tepat ya? Yang ini semua Y yang bukan R. Semua Y yang bukan R. Sebagian Y adalah R. Nah, semua Y yang bukan R adalah P. Nah, berarti semua Y yang bukan R justru ada. Ini kurang tepat sih karena di sini ada sebuah Y ya. Padahal sebagian lagi kan ya. Jadi yang ini paling tepat, sebagian Y yang bukan R. Nah, ini kan sebagian Y yang bukan R adalah P. Nah, ini yang paling tepat D kawan-kawan ya. Nah, ini sebagiannya lagi kan. Ini sebagian lagi, sebagian Y, oke. Yang bukan R berarti ini yang bukan, karena ini adalah Y, R adalah P. Ya itu berarti jawaban yang paling tepat ya. Yang D, begitu kan kawan? Ada sip. Hidup, isi mantap. Kalau mantap next soal nomor berikutnya. Gitu ya. Di sini sudah semua salah, namun masalah video butuh susru gitu ya. Selalu masalah di sini solution. Berapa? Iya betul. Biar sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini cabrang ya. Barang-barang pecah belah itu pecah kalau jatuh. Ya gitu ya. Kalau jatuh pasti belah ya. Oke. Barang-barang yang tidak dapat pecah kalau jatuh tidak lagi digolongkan dalam barang-barang pecah belah. Wah, gini pusing nih balik ya. Cangkir merek Strong buatan Inggris tidak dapat pecah kalau jatuh. Kesimpulannya apa gitu ya. A. Cangkir buatan Inggris termasuk barang pecah belah. B. Cangkir buatan Inggris tidak dapat pecah. C. Cangkir merek Strong buatan Inggris tidak termasuk barang pecah belah. Gitu ya. D. Cangkir Strong buatan Inggris tidak mungkin pecah. E. Cangkir Strong di rumahku suka dipakai minum kopi gitu ya. Ini wrong, ini curhat nih lagi yang kalian ya. Ini jelas bukan ini. Tidak ada hubungannya ini dengan kopi, ini nggak ada disebutin di sini. Oke, kita selesaikan satu-satu ya barang-barang. Barang-barang pecah belah itu pecah kalau jatuh, jelas ya. Kalau pecah belah pasti kalau jatuh pecah. Barang-barang yang tidak dapat pecah kalau jatuh berarti tidak lagi barang-barang pecah belah, jelas. Cangkir merek Strong bukan buatan Inggris, tidak dapat pecah kalau jatuh berarti ya dia bukan barang-barang pecah belah gitu. Jadi si cangkir merek Strong buatan Inggris, cangkir merek Strong buatan Inggris tidak termasuk barang pecah belah. Nah, ini yang betul cek, gitu kan dia.
Coba kita cek yang A. Cangkir buatan Inggris termasuk barang pecah, jelas wrong ya. Justru cangkir merek Strong buatan Inggris itu tidak dapat pecah ya, termasuk barang pecah. Kalau jatuh kan tidak pecah, berarti bukan pecah belah, jadi wrong. Cangkir buatan Inggris tidak dapat pecah, benar sih, tapi lebih tepatnya disebutin merek Strong gitu kan ya, mereknya nggak disebutin, wrong. Yang D, cangkir Strong buatan Inggris tidak mungkin pecah, kurang tepat lah ini. Ya, jadi seperti itu, cangkir merek Strong buatan Inggris tidak termasuk barang pecah belah, tidak termasuk, tidak digolongkan dan barang-barang pecah belah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini dari yang C. Begitu kan? Arsen, idap, zaman top, kurang top. Next soal nomor berikutnya. Nah, di sini sudah sekian masalah, namun apa bisa yo dibutuh susu kriya selalu berseri zaman solusin. Berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan. Soalnya kayak gini jawabannya ya. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang gitu ya. Mengakil penyanyi dangdut gitu ya. Nah, maka pilihannya jawaban yang tepat untuk kesimpulan ini mana? Mengakil bukan penyanyi di panggung. Loh, kok nggak ada panggung di sini ya? Berarti wrong, ini jelasnya nggak ada panggung, nggak ada juga. Maki adalah penyanyi sentosa, wrong gitu ya. Maki adalah penyanyi amatir, wrong. Maki adalah pandai bergoyang, Maki pandai bergoyang, nggak tahu nih. Maki bukan penyanyi dangdut. Oke. Semua penyanyi ini pandai bergoyang. Bergoyang berarti bergoyang. Maki penyanyi dangdut, semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Maki penyanyi dangdut berarti Maki pandai bergoyang gitu ya. Nah, di sini semua penyanyi dangdut pandai bergoyang kan semuanya nih. Dangdut. Maki di sini ada pandai bergoyang sebagiannya nih. Berarti Maki adalah Maki penyanyi dangdut, berarti Maki pandai bergoyang gitu ya. Arti jawaban betul soal ini yang adik begitu kan? Adik tidak betul, zaman top kalau untuk next. Nah, bagaimana soalnya kalau kayak gini? Nah, gimana? Ya udah kita hadapi dulu yang silman sebaya to solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Ya, Maki seorang penyanyi. Ia tidak dapat menggoyangkan badannya di panggung. Nah, kalau ini ada panggungnya. Maki bukan penyanyi di panggung. Oke. Berarti ini juga sama nih. Maki adalah penyanyi sentosa, Maki adalah penyanyi amatir, Maki pandai bergoyang, Maki bukan penyanyi dangdut. Oke. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Semua dangdut penyanyi dangdut penyanyi dangdut pandai bergoyang. Oke. Maki seorang penyanyi, oke. Tapi ia tidak dapat menggunakan menggoyangkan badannya di panggung, berarti dia penyanyi. Tapi tidak, berarti Maki bukan penyanyi dangdut kalau ini, gitu dibalik kalau tadi itu ya. Jadi ini kalau di panggung rong. Jadi Maki bukan penyanyi dangdut. Jawaban untuk soal nomor ini yang begitu kan? Arsen, idap, zaman top, mantap next. Sudah masih ada di sini ya, masih banyak, tenang kawan-kawan, tenang gitu ya. Apa yang kawan-kawan request tentunya akan selalu hadirkan untuk semuanya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti untuk menghadapi seleksi ASN CPNS tahun 2024 ini. Oke. Di sini solusikan salah, namun apapun masalahnya tiba so seru gitu ya. Selalu bisa lagi sebaya solution. Berapa? Iya betul, bersuarasi gitu kan ya. Semua rumah sakit memiliki bagian gawat darurat. Oke. Sebagian rumah sakit adalah rumah bersalin. Good job. Semua rumah sakit itu memiliki IGD. Jadi di rumah sakit itu memiliki IGD. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit bersalin. Ada rumah sakit bersalin yang tidak memiliki bagian gawat darurat. B, rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian gawat darurat. C, sebagian rumah sakit tidak memiliki bagian gawat darurat. D, semua rumah sakit yang tidak memiliki bagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin. E, sebagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin. Yang mana nih? Semua rumah sakit adalah IGD ya. Ini sebagian rumah sakit adalah rumah sakit bersalin. Nah, sebagiannya adalah RS bersalin. Oke, kita arsir aja lah RS bersalin ya. Otomatis dong RS bersalin ini memiliki IGD. Nah, cek itu ada nggak option yang kayak gitu. Ada rumah sakit bersalin yang tidak memiliki gawat darurat. Harusnya punya ya. Harusnya punya nih. Ini wrong berarti ya. Rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian darurat. Nah, ini bisa jadi ini. Kita tinggalkan dulu kalau kurang percaya, kurang yakin. Sebagian rumah sakit tidak memiliki bagian darurat. Sebagian rumah sakit justru semua rumah sakit memiliki gawat darurat. Oke, wrong ini.
Semua rumah sakit yang tidak memiliki gawat darurat adalah rumah sakit bersalin. Wrong. Justru IGD pasti memiliki ya bersalin pasti memiliki IGD gitu ya. Semua rumah sakit yang tidak memiliki bagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin. Salah, wrong ya. Sebagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin gitu ya, bukan wrong ya. Ini udah tepat ya. Rumah sakit bersalin pasti memiliki gawat darurat. Karena apa? Karena rumah sakit adalah semua rumah sakit memiliki IGD. Rumah sakit bersalin adalah ini kan sebagian rumah sakit adalah bersalin gitu ya. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit bersalin. Berarti otomatis karena bersalin itu rumah sakit, ya karena rumah sakit itu IGD, berarti rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian darurat. Jadi jawaban yang tepat soal nomor ini yang baik. Begitu kan? Arsen, irab, jaman top. Kalau mantap naik. Di sini sudah sedikit salah, namun apapun salah jadi video tibutu susru gitu. Selalu gimana salah lagi semuanya sebaik solution. Berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Makanya ngopi dulu sebentar ya. Aduh, agak sedikit biar konsentrasi ini kawan-kawan juga boleh sambil ngopi ya belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali kawan-kawan. Semangat terus belajarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Semua dosen adalah pegawai negeri. Semua dosen. Jadi biasakan kawan-kawan untuk menjawab soal semua sebagian gunakan diagram pen kayak gini ya. Adalah PNS. Dosen itu adalah semua dosen adalah PNS. Sebagian dosen adalah seniman. Nah, sebagiannya adalah seniman. Berarti seniman ini adalah PNS nih ya. Sebagian dosen adalah seniman gitu. Sebagian dosen seniman adalah PNS gitu. Yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut adalah A. Sebagian seniman adalah pegawai negeri. B. Sebagian pegawai negeri adalah semua dosen. C. Sebagian seniman adalah dosen. D. Semua seniman adalah pegawai negeri. Mang Aki adalah seorang dosen. Nah ini jelas ini orang gitu. Oke, tapi ini nih jelas orang Aki orang ya. Yang tidak cocok ya. Oh, yang tidak cocok berarti banyak nih. Sebagian seniman adalah pegawai negeri. Sebagian seniman. Sebagian dosen adalah seniman. Sebagian berarti kalau begitu sebagian seniman adalah pegawai negeri. Ini betul bisa jadi nih. Sebagian pegawai negeri adalah dosen. Sebagian pegawai negeri adalah dosen. Karena semua dosen adalah pegawai negeri, maka sebagian pegawai negeri otomatis dia dosen gitu. Benar juga. Sebagian seniman adalah dosen. Sebagian dosen adalah seniman, otomatis sebagian seniman adalah dosen. Bisa jadi semua seniman adalah pegawai negeri. Semua seniman adalah pegawai negeri juga belum tentu ya. Karena sebagian dosen adalah seniman, tapi tidak semuanya seniman kan. Tidak ada yang menjamin bahwa seniman itu adalah pegawai negeri. Jadi ini wrong. Ada dua nih jawaban di sini ya. Tapi tidak mungkin di soal CPNS itu ada dua jawaban. Ini salah yang metik nih. Siapa yang mengetik? Oke, berarti salah. Oke gitu kan. Jadi jawabannya ini adalah ada antara A bisa D bisa E gitu. Udah bukan? Bukan. Kalau bukan lanjut gitu. Tidak ada ternyata selesai kawan-kawan. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan saat ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini hanya sekedar pemanasan saja di UT 410 ini. Maki masih fokus di SKD TIU ya, karena Maki sukanya dengan SKD TIU ya gitu ya. Karena untuk membuat soal TWK itu agak sedikit lumayan lama gitu Maki berpikirnya. Nanti mungkin kalau sudah banyak peminatnya, penontonnya gitu ya, makin akan bersemangat untuk membuat soal TWK, SKD TWK-nya, dan juga disertai TKP. Namun ini kalau Maki perhatikan dari hari ke hari masih ada sedikit yang menontonnya gitu kan dia. Intinya sih makin nanti insya Allah ke depannya mungkin akan selalu berbagi tentang soal-soal TWK, TKP, dan juga disesuaikan dengan kisi tahun-tahun sebelumnya, juga soal-soal tahun sebelumnya, atau pengalaman soal kawan-kawan yang sudah lama tes CPNS tahun-tahun dulu gitu ya. Nanti ke depan ya, karena di part 10 di part berapa tuh makanya sudah bahas itu tentang TWK, soalnya tentang BPU PKI. Namun soal itu masih pemanasan ya, karena masih pemanasan makanya ini soal diambil dari materi tahun sebelumnya, karena dirasa sayang materinya bagus gitu, sayang sekali. Terlebih lagi materi BPU kini sering muncul di CPNS tahun sebelumnya, makanya mau update angkat kembali di pet kemarin gitu ya. Jadi kalau ya misalkan ada yang bertanya, ya soalnya udah berubah nggak kayak gini, memang betul ya, sudah tidak hafalan lagi tapi bentuknya penalaran gitu ya. Maka tapi itu kemarin kan seperti yang Maki sampaikan itu hanya baru sekedar pemanasan saja. Nanti mungkin ke depan Maki akan terus update soal-soal TWK yang terbaru sesuainya di penalaran gitu ya, yang lebih hot lagi. Pokoknya don't go anywhere, stay tune here gitu ya. Intinya sih Maki sampaikan bahwa ada waktu kan pelaksanaannya itu bulan Mei kalau tidak salah ya, Maret minggu ketiga itu akan diumumkan untuk seleksi administrasinya.
Sementara untuk pelaksanaannya itu kan direncanakan Mei. Nah, ada waktu kurang lebih ya Januari, Februari, Maret, April, ya 3 bulan lagi kawan-kawan ya, 100 hari lah. Menghitung hari kalau kita gunakan waktu ini untuk bersantai ria, berleha-leha, tentu ini akan menjadi suatu hal yang sangat sia-sia, akan sangat merugikan kita semua. Mimpi yang besar justru akan membuat kita semakin besar, membesarkan usaha gitu, dan juga termasuk doa. Nah, kita juga jangan hanya mengadakan usaha saja kawan-kawan. Kita juga harus mengadakan doa, karena kita di dunia ini menentukan dialah Allah Tuhan Subhanahu wa taala. Dan belajar pun harus sesuai dengan kisi-kisi yang benar kawan-kawan. Jangan sampai belajar salah. Kenapa nanti saya sudah belajar maksimal tapi tidak ada yang muncul? Karena itu akibatnya karena tidak belajar sesuai kisi-kisi dan tidak belajar, makanya don't go anywhere gitu. Maka akan selalu berbaginya di sini ya sesuai kisi-kisi tentunya ya sampai ya, iklan gitu kawan ya. Oke, kan begitu saja ini, mudah-mudahan penting di musik sini seperti berkatuh.